Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyhadu wal farwa. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-18 ya, dari bulan Ramadan. Semoga dengan kita beribadah, berpuasa dan murojaah ataupun amal-amal ibadah yang lain, qiyamul lail yang kita kerjakan benar-benar menjadikan hati kita itu semakin bersih ya. Menjadi tazkiyatun nufus, yakni jiwa kita menjadi bersih, sehingga kita itu akan lebih tenang setelah Ramadan ini. Insyaallah ta'ala kita nanti jika Ramadan ini kita sungguh-sungguh, kita akan lebih tenang dan lebih bisa merasakan ketenangan di dalam kehidupan karena jika jiwa itu bersih, maka keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak akan risau dengan kejadian apapun di depan kita. Dan apapun yang terjadi, kita akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita gak akan risau baik dari sisi kesehatan maupun rezeki, kita gak akan risau Untuk misalkan kita banyak kebutuhan, kita juga gak akan risau, karena kebutuhan yang kita hadapi itu adalah nanti juga disediakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kaya wong saiki kadang-kadang kan mereka stres, mereka merasa terbebani dalam kehidupan. Dia anak siji, dia anak loro, wis moh duwe anak neh. Biasane mego munjajane anak sedina pira saiki kan ngono. Ya tau sekolahe gitu. Nah, Allah memberi beban kehidupan berupa misalkan anak itu Allah menetapkan rizkinya gitu. Jadi Allah yang nanggung gitu loh. Kita itu hanya mengerjakan dan menjalankan. Dan kita, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, kita itu benar-benar dekat kepada Allah, dan kita meyakini bahwa semua rizki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kata risau. Santai kita itu sebenarnya. Sampean risau kaya apa? Ya ngono ku, hidup tetap berjalan, bendina tetap mangan. Anak yo tetap jajan. Lah apa kita risau gitu loh. Itu sebenarnya ketika kita risau itu seolah-olah kita itu, keimanan kita itu tipis, itu berkurang, karena kita merasa kita itu punya tanggungan, yang tanggungan tersebut memang benar-benar menjadi tanggungan kita gitu loh. Padahal tanggungan tersebut sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, jatah kita tinggal menjalankan Nek wayah bayar SPP, Allah datangkan rezeki untuk bayar SPP, kita tinggal bayarkan. Sebenarnya hakikatnya seperti itu gitu loh. Kita hanya berdoa saja semoga kedatangan rezeki yang ditetapkan Allah itu datangnya mudah gitu. Seperti itu, Masya Allah Semoga ketika kita ini setelah Ramadan nanti semuanya itu hidupnya menjadi tenang karena semua sudah diatur
sudah disediakan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat seperti inilah yang harus dipahami gitu ya. Terus kemudian ya, kemarin kita membahas tentang definisi puasa dan lain sebagainya ya. Syarat rukun puasa dan juga pembatal-pembatal puasa. Sekarang di halaman 180 bagi yang punya fotokopi. Yang nggak punya nyimak enggak apa-apa. Yang penting nyimak serius. Insya Allah dapat pahala dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-babur rabi, bab keempat dalam pembahasan puasa. Iya, fotokopi ini aku lali rong tak cukup wis ra sida fotokopinan, tapi wis tak bayar. Tapi ra sida fotokopinan lah ya. Wis tak fotokopi asline wis dadi banyak, cuma kemarin luput beberapa halaman gak tak cukup. Iki mang aku ya wis kelalen maneh. Ya. Jadi bab keempat fil qada'i wasyamil al mustahabbi wa ma yukrahu wa yahrumu minasyami, yakni membahas tentang ngondok puasa, nyauri poso, dan membahas tentang beberapa puasa sunnah dan apa yang makruh dan haram dari masalah puasa. Al-masatul ula, pembahasan pertama qada usyam, ngondok poso. Idza aftarul muslimu yaman min ramadhan bi ghairi udrin, ketika seorang muslim itu moka di bulan Ramadan salah satu atau di bulan Ramadan moka di hari Ramadan moka tanpa udzur, wajib alaihi ayyatuba ilallah, wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak puasa di bulan Ramadan itu dosa tanpa udzur. Itu berdosa. Ora kok sing penting sampeyan tak sahur, tidak bisa. Makanya sengaja berbuka puasa di siang hari tanpa udzur itu dosa. Termasuk dosa yang harus ditobati. Harus tobat, jangan diulangi lagi. Mulai kadang ana wong jarak pengen kumpul mbek bojone suwe ra petuk misale kok kondi kok lunga kok adoh akhire pengen kumpul ben gak kena denda, muka dhisik kan ngono diakali. Muka dhisik ben gak kena denda. Sama saja sebenarnya itu. Itu hanya ngakali, hukum tidak boleh tetap. Tetap tidak boleh karena berbuka di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram gitu. Harus tobat wa yastaghfirahu. Dia harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Li anna dzalika jurmun azimun, karena sesungguhnya berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur itu jurmun azimun, dosa. Jurmun itu maknanya dosa, kejahatan bisa bermakna kesalahan besar, gak salah cilik gak termasuk bisa bermakna jurmun itu kriminal. Jadi dosa besar. Jadi berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa udzur jurmun azimun, dosa besar, kejahatan, dosa. Wa mungkarun kabirun, kemungkaran yang besar, kemungkaran yang wajib diingkari. Mulane kudu ana nahi mungkar. Enek wong gak poso kudu ana nahi mungkar. Kalau dia nyata orang Islam dan tidak ada udzur. Nah, nahi mungkar itu yang sulit dikerjakan karena banyak nahi mungkar yang ditinggalkan masyarakat pada zaman ini. Wa yajibu alaihi ma taubati wal istighfari al qadha bi qadri ma aftara ba'da Ramadan. Dia wajib bertobat dan beristighfar dan juga mengqadha puasanya setelah Ramadan. Wa wujubul qadha'i huna 'alal fauri, wajib qadha di sini adalah segera. Alas sahihi min aqwali ahli ilmi. Menurut para ulama, ngodoknya orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan tanpa udzur, ngodoknya harus segera, gak boleh ditunda. Begitu lepas selesai Ramadan langsung ngodok. Segera. Gak boleh ditunda. Kenapa ngono? Li'annahu ghairu murakhasin lahu fil fitri, karena dia enggak dapat rukhsah untuk berbuka. Gak ono rukhsah nggih. Wal aslu ayyu adiyahu fi waktihi, karena pada asalnya puasa itu harus dikerjakan di waktunya tersebut, tapi dia enggak lakukan tanpa udzur. Maka berdosa dan harus segera ketika keluar Ramadan setelah hari raya langsung dibayar.
Amma idza aftara bi udhrin ka haidin aw nifasin aw maradin aw safarin aw ghairi dzalika minal adzari al mubihati lil fitri. Adapun nggih berbuka karena udzur seperti haid, nifas, sakit, safar, lunga nggih, atau selain itu dari banyak udzur yang boleh untuk berbuka, fa innahu yajibu 'alil qada, maka dia wajib ngodok, ghairu annahu la yajibu 'alal faur, ngodoknya tidak wajib segera. Kalau bekerja, lihat Ustaz, saya ada anggota jamaah, tanya saya, dia kerja, memang dia puasa, tapi dalam perjalanan sekitar jam 4 itu sudah tenaganya sudah nggak kuat, akhirnya dia minum, gimana? Ya, nanti tak jelaskan. Ini tak lanjutkan dulu, ben rodok runtut. Tak simpen dulu pertanyaan ini. Jadi, adapun berbuka di siang hari bulan Ramadan karena ada udzur, semisalnya wong itu haid, nifas atau sakit atau bepergian atau udzur lainnya yang mubah yang dibolehkan misalkan koyo wis berat sehingga nanti membahayakan dirinya misalkan, maka itu dibolehkan. Maka ini wajib qada dan tidak wajib segera. Gak harus segera, gak apa-apa. Bal alat tarahi ila Ramadanal akhir. Bahkan boleh lapang, ada kelapangan untuk membayar untuk mengkondok sampai Ramadan berikutnya. Ada waktu 1 tahun ngondoke ketika dia itu ada udzur di dalam berbuka tadi mokae. Tapi mokae nek gak ono udzur wajib berposo iki Syawal yakni hari raya bar langsung nyaur kudune iki. Antananya gawe lawan-lawan. Lakin yundabu lahu wa yustahabbu at-ta'jilu bil qada'i. Tapi dianjurkan dan disunahkan bersegera. Yang namanya ngondok itu disunahkan bersegera. Ketika dia mampu mengkodok, mampu nyaur utang, harus segera itu disunahkan saja. Lianna fihi isro'an fi ibro'i dhimmah, karena menyegerakan mengkodok itu termasuk apa itu termasuk fihi isro'an fi ibro'i dhimmah, bersegera melepaskan tanggungan. Wali annau akhwatul lil ibad, itu termasuk bagian dari kehati-hatian seorang hamba. Sampean meskipun ono tenggang waktu sampai puasa yang akan datang ngondoke, tapi disunahkan diajukan segera karena itu termasuk melepas tanggungan dalam rangka hati-hati. Kenapa dalam rangka hati-hati? Faqad yatra'u lahu ma yamna'uhu minas shaumi kamaradin manawi. Bisa jadi nggih mbok tunda-tunda barang wis perek poso, sampean lagi ape nyaur, sampean malah loro. Ra sido nyaur meneh gitu loh. Nah, maksudnya hati-hati ngono, maka disegerakan itu disunahkan. Fa in akharahu hatta Ramadan tsani, namun jika dia mengakhirkan sampai Ramadan kedua karena lahu udrun fi ta'khirihi, tapi dia ada udur sampai puasa yang kedua serong sempat ngodok itu. Kan istamarra udruhu seperti seandainya udurnya itu terus menerus, fa alaihi al-qada ba'da Ramadan tsani, maka boleh mengqada setelah Ramadan kedua. Contohnya apa? Udzur terus menerus contohnya wong wedok misalnya hamil, dia puasa gak kuat, ya kan? Ya baru bulan puasa selesai, wayahe nyaur dhek nyusui. Gitu. Gak kuat poso pisan, mungkin fisiknya lemah dan lain sebagainya. Wayahe nyaur, wayahe wis kelar, wis jatuh Ramadan lagi. Apa Ramadan berikutnya nggih bar Ramadan hamil meneh gak kuat poso neh. Jadi gak iso nyaur ngono terus misalnya sampai Ramadan kedua itu ada udzur masih dibolehkan. Nah, udzur bisa wong nek sing apa iku adike kesusulan terus bisa itu terjadi itu. Bagi orang yang misalkan fisiknya lemah, maka dia kan nggak puasa gitu loh. Amma inna akharahu ila Ramadan tsani bi ghairi udhrin nggih. Ada iku nek sampai Ramadan kedua gak iso nyaur tanpa udzur, dia boleh nyaur setelahnya lagi nggih. Amma inna akharahu ila Ramadan tsani bi ghairi udhrin, adapun jika tanpa udzur memang dia itu malas nggih, gak gelem nang ngodok sampai puasa kedua, fa alaihi mal qada, maka baginya beserta qada it'amu miskinin
an kulli yaumin, maka dia juga mondok juga memberi makan fakir miskin setiap hari. Setiap harinya dia nggak puasa itu. Jadi ono tambahane nek dhek jarak gitu. Nek gak ono undur, maka dibedakan para ulama membedakan orang yang ada undur dan tidak ada undur. Sampean wae yo membedakan anake nglakoni kesalahan tapi duwe undur bega tetep beda. Wala yustaratu fil qadha yatatabu, dan tidak disyaratkan untuk ngondo itu berturut-turut. Enggak berturut-turut ganggang boleh, bal yasihum mutatabian wa mutafarriqon. Boleh berturut-turut nggih, ndek utang 3 dina misalnya poso langsung urut 3 dina. Boleh, atau ganggang setiap Senin misalnya atau setiap Senin Kamis. Boleh. Liqouli ta'ala faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Falam yastarid subhanahu wa ta'ala fi hadil ayyami at-tatabu nggih. Di dalam ayat ini faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka barang siapa yang sakit atau dalam bepergian maka dia mengganti puasanya itu di hari yang lain. Gak ono syaratnya harus urut, pokoknya di hari yang lain dia nyaur nggih. Al-masatul tsaniyatu, masalah kedua asyamu al-mustahabbatu nggih. Jadi itu caranya ngondok seperti itu nggih. Nek iso segera dikodok, nek disunahkan nggih bagi yang ada udzur di dalam berbuka, di dalam mukain nek ono udzur. Boleh diudzur nyaure sampai Ramadan kemudian. Adapun sing muka tanpa udzur maka wajib dia bertobat dan mengkodok segera. Itu mboten kados yang diceritakan sing apa membuli bojone orang yang tidak mampu terus ngadep Nabi mboten niku cara. Itu beda cerita itu. Nggih. Maksudnya jenengan pripun? Terus akhirnya kan niku kan kalau kan Nabi dikongkon gak kuat sedekah fakir miskin. Fakir miskin dia paling miskin. Nggih, paling miskin. Akhirnya malah malah dikekno keluargane dhewe. Nah, itu beda kasus itu. Itu para ulama mengatakan orang yang seperti itu boleh nggih dendanya itu diberikan ke keluarganya sendiri kalau biaya denda itu dari orang lain. Kalau miliknya sendiri nggak boleh. Dari orang lain. Misalnya memang dia benar-benar mampu, dia dikasih orang wes senang dibayar. Maka jika nggak ada yang lebih miskin lagi, hanya dia maka boleh dipakai sendiri. Tapi nek dia punya, memang punya, nggak boleh gitu loh. Itu kan memang nggak punya gitu. Nah, bedanya di situ. Kemudian al-masalah tsaniyah itu masalah kedua asyamu al-mustahabbatu, puasa sunnah ya. Min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmati bi ibadatihi. Iki penting juga bahas puasa sunnah ben sampean ngerti meskipun sekelumit ini nanti meskipun enggak luas pembahasannya tentang puasa sunnah ya. Min hikmatillahi azza wa jalla wa rahmati bi ibadihi an ja'ala lahum minat tatawwu'i ma yumathilul al-faraidu. Wa dzalika ziyadatun fil ajri wa thawabi lil amilin. Nah, jadi Allah menjadikan hikmah dan memberikan rahmatnya kepada hambanya. Allah itu menjadikan bagi hamba-hambanya itu puasa sunnah. Ya, ini sesuatu yang sunnah, baik puasa maupun sholat kan ada sunnahnya. Ada yang sunnah, ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ada puasa fardu wajib, ya ada puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini menyerupai puasa wajib, sama. Syarat rukunnya juga sama. Salat sunnah juga menyerupai salat wajib cara-carane. Wa dzalika ziyadatun fil ajri wa thawabi lil amilin. Allah menjadikan yang demikian itu sebagai tambahan pahala dan ganjaran bagi orang yang beramal. Ono tambahan. Wa jabrun lin naqsi, dan menambal bagi amalan wajib yang kurang. Jadi di dalam sunnah itu misalnya amal Ramadan kita kurang maka ditambal dengan sunnah. Wal kholala alladzi qad yatra'u alal faridoti. Dan menambal kesalahan yang terkadang terjadi kepada sholat atau kepada ibadah fardu wajib. Kesalahan dalam puasa Ramadan, banyak berkata kotor dan lain sebagainya, maka nanti ditambal dengan puasa sunnah. Faqad sabaqa ma'nan annal faraidu tukmalu minan nafili yaumal qiyamah. Bahwasanya kewajiban itu nanti akan ditambal di hari kiamat dengan kesunahan. Poso wajib
ditambal dengan puasa sunnah. Sebenarnya didelok amalan wajib nggih. Salat wajib ditambal salat sunnah. Besok hari kiamat seperti itu. Wal ayyam allati yustahabbu siyamuha hiya, hari-hari yang disunahkan berpuasa adalah yang pertama siyamu sitati ayamin min Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka dia itu seperti puasa setahun. Maka sebagian ulama mengatakan puasa dahri sebenarnya boleh asal tidak puasa di hari-hari yang terlarang. Dalilnya ya seperti puasa setahun, berarti puasa setahun itu boleh. Tapi ya kenapa ada riwayat yang melarangan? Maksudnya larangannya semua hari dipuasa itu tidak boleh, karena ada larangan puasa di hari di hari raya nggak boleh puasa, ya kan? Nah, hari tasyrik itu makruh puasa. Sing haram sing hari pertama, hari tasyrik itu makruh. Iya. Makruh nggih, puasa makruh. Yang kedua, nggih, pertama puasa 6 hari, yang kedua siyamu yaumi Arafah. Puasa Arafah ini juga sunnah. Li ghairil haji, kecuali orang yang haji malah enggak puasa. Li hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah ta'atasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya puasa hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni, menghapus dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa setelahnya. Ini luar biasa nanti kalau kita sampai ke hari Arafah kita puasanya, karena menghapus dosa sebelum dan sesudah. Ini luar biasa. Amal haji fala yusannu lahu siyamu yaumi Arafah. Adapun wong sing haji tidak disunahkan puasa Arafah. Li'anna Nabi SAW aftara fi dzalika al-yaum, karena Nabi Muhammad SAW berbuka di hari itu, enggak puasa. Wan nasu, dan masyarakat yang duruna ilaihi, melihat Rasulullah SAW tidak puasa. Wa li'annahu aqwalil haji wa 'alal ibadati wa du'ai fi dzalika al-yaum, karena tidak puasa di hari Arafah bagi yang haji itu lebih kuat dia itu untuk beribadah-ibadah, lil haji 'alal ibadah wa du'a, lebih kuat untuk beribadah dan berdoa di hari tersebut. Itu puasa Arafah. Yang ketiga, siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura. Nek puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nek puasa Asyura tanggal 10 Muharram, 10 Suro. Ini. Faqad su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Asyura. Faqala atasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu. Puasa Asyura ini ambek Arafah lebih mulia. Arafah dihapus sebelum dan sesudahnya, nek Asyura dihapus sebelumnya. Allati qablahu wa yustahabbu siyami yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu, dan disunahkan puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi boleh puasa 9 Muharram, 9 Syuro sampai 10 atau 10 sampai 11. Lain baqi itu ila qabi ya, dan qala Rasulullah SAW di dalam riwayat Ahmad sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahud. Sumu puasalah kalian yauman qablahu aw yauman ba'dahu, sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, untuk menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa Asyura gitu. Maka kita disuruh menyelisihi. Maka nek gak menyelisihi mundak podo, mundak tasabuh gitu. Islam sampai seperti itu loh. Padahal sudah disyariatkan, tapi nek memper itu kok bedani piye carane. Min kapodo. Yang keempat shaumul Itsnain wal Khamis, puasa Senin Kamis. Puasa sunnah min kulli asbu'in, setiap pekan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamal Itsnaini wal Khamis. Nabi ku selalu melihat-lihat, menunggu-nunggu dititeni untuk puasa Senin dan Kamis. Walikuli sallam turadul amalu yaumal Itsnaini wal Khamis. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda,
diperlihatkan amal itu di hari Senin dan Kamis. Fa ahibbu ayyurada alaihi amali wa ana shaimun, dan aku senang jika amalku ditampakkan keadaan aku berpuasa. Jadi amal itu ditampakkan, ya, dihadapkan oleh Allah, diangkat kepada Allah, diperlihatkan kepada Allah itu hari Senin dan Kamis oleh petugas, ya, yakni para malaikat petugas, ya. Yang kelima, siyamu salati ayamin min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kalau tanggal piro? Poso 13, 14, 15. Itu ana hadis iki. Liqali li Abdillah ibni Amrin sum minasyahri thalatha ayamin. Ya, puasalah dari setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha wa dzalika mithlu syiyamid dahri. Karena setiap kebaikan dilipatkan 10 kali, maka itu seperti puasa 1 minad dahri, syiyamid dahri 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Maksudnya nek setiap bulan 3 hari, maka seperti puasa 1 tahun gitu. Nek pas sebulan tok itu 3 hari itu sepadan 1 bulan. Tapi nek 12 bulan itu dia tiap sebulan 3 hari, maka seperti puasa setahun. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala ausani khalili bi talatin siyami talati ayamin min kulli syahrin wa raq'atay duha wa an utira qabla an anama wa yustahabu an takunal ayyamul bid. Ya, jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ya ausini khalili, yakni kekasihku Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepadaku bisalahin kalawan 3 siyami talati ayamin, puasa 3 hari min kulli syahrin setiap bulan, wa raq'atay duha, dan 2 rakaat duha. Jadi minimal 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an anama. Kongkon witir sebelum tidur. Ini dari Abi Hurairah. Wa yustahabu an takunal ayyamul bidu wa ya tsalitsa asyara wa rabi'a asyara wal khamisa asyara. Yakni disunahkan hari 3 hari bulan itu adalah hari bid, yakni tanggal 13, 14, 15. Ada hadis li hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah man kana minkum shaiman minasyahril falyasum ats-tsalatsal bid. Tsalatsal bid, yakni 13, 14, 15. Sekarang yang ke-6, saumu yaumin wa iftaru yaumin, poso sedina ora poso sedina, iku poso sunah, yakni posone sinten Nabi Dawud liqali sallam Abdulus siyami siyamu Dawud alaihi salam kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa hadza min afdhali anwa'it tatawwu, dan ini termasuk paling utama-utamanya puasa sunnah. Dan praktek para sahabat tidak harus sehari puasa sehari buka, tidak, bisa 2 hari puasa 2 hari buka, bisa 3 hari puasa 3 hari buka, yang penting separuh. Sahabat ada yang praktek 2 hari puasa 2 hari buka, 2 hari puasa 2 hari buka, ada yang seperti itu, terserah ya. Itu pemahamannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Nek hadisnya sehari puasa sehari buka. Namun sahabat prakteknya itu mempunyai pemahaman ternyata yang penting dibagi 2. Nek 3 hari puasa ya 3 hari buka gitu. Itu pemahaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Pemahaman sahabat itulah yang paling penting kita kejar itu. Nah, kita melakukan sesuatu yang beda dengan nas, ketika itu pemahaman sahabat dan disepakati, nggak ada yang menyelisih dan nggak ada yang menyalahkan, ya sudah, itu sudah benar itu. Dawud, ya. Dawud itu kan sehari puasa sehari tidak. Tapi sahabat Nabi ada yang berpuasa 2 hari puasa 2 hari 3, 2 hari puasa 2 hari 3, itu pun dia katakan puasa Dawud itu. Hasilnya langsung oleh hasil. Langsung oleh jodoh terus ini. Ora pot nih. Ora sampai telat nih. Posone Nabi Dawud. Langsung tukul terus. Ayo. Aja ngiri jenengan wong jenengan gak gelem poso Dawud terus kaya Mas. Itu di antara hikmah mungkin, faedah mungkin gitu. Yang ke-8 nggih. Yang ke-7 nggih. Siyamu syahri lail Muharram, puasa bulan Muharram nggih. Qala Rasulullah SAW Abdul siyami ba'da Ramadhana syahrul Muharram nggih. Muharram iki poso apa? Poso suro nggih. Ya, poso suro nggih. Wa Abdulus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Jadi paling utamanya puasa setelah puasa Ramadan dalam maksud bulan nggih, gak masalah puasa-puasa yang lain kaya puasa Senin Kamis atau puasa Dawud, ndak nek iku sing Abdul Dawud. Di dalam bulan yang paling utama puasa itu puasa Ramadan. Yang kedua setelah Ramadan puasa di bulan Muharram, yakni bulan Suro.
Iku mbok akehno poso gak apa-apa. Nggih. Tuku tirakat nek wong Jawa, tirakat tapi tujuannya bukan lillahi taala tapi tujuannya kondang-kondangan gitu loh. Beda tujuannya, maka innamal a'malu bin niat, meskipun sama-sama puasa dia salah jalurnya, niatnya salah. Yang kedelapan siam mutis Dzulhijjah. Puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Yani watabda'u min awwali yaumin min syahri Dzulhijjah wa tantahi bil yaumit tasi. Dimulai hari pertama dan diakhiri hari ke-9. Kenapa? Karena hari ke-10 bodong. Hari raya wa huwa yaumu Arafah. Hari 9 ini hari Arafah. Jadi mulai disunahkan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa iku wadale kali umil hadis al-waridati fi fadlil amali fiha nggih. Karena menurut hadis umum faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ila Allah min hadil ashr. Dalile iki gak langsung dalile poso nggih. Dalile ma min ayyamin al-amalu sholihu fihinna ahabbu ila Allah min hadil ashr nggih. Tidaklah nggih dari hari-hari yang amal soleh nggih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah kecuali hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata para ulama, wasaumu minal amali soleh, puasa termasuk amal soleh itu. Maka puasa disunahkan. Enggak ada dalil khusus ini, dalil umum. Ono dalil khususnya tapi hadisnya dhaif itu. Kemudian ini puasa-puasa sunnah. Puasa yang sunnah. Sekarang puasa yang makruh, mayukruh wa yuharramu minasyam. Puasa sing makruh mbek sing haram. Yang pertama yukruhu ifradu syahri Rajab bisyam. Makruh menyendirikan, mengkhususkan bulan Rajab dengan puasa. Khusus bulan Rajab, dia mensakralkan bulan Rajab saja gitu. Maka tidak boleh. Mulane ning nggone riwayat pada zaman sahabat ana jenenge wong iku diarani Rajabiyah. Karena dia memang mengkhususkan dan memuliakan, menghormati, mensakralkan bulan Rajab saja. Kayak wong Jawa mensakralkan bulan Suro saja seperti itu, tidak boleh seperti itu ya. Meskipun bentuk puasa, padahal puasa di bulan Rajab itu boleh gitu. Keumuman puasa boleh puasa bulan Rajab, tapi nek mengkhususkan, mensakralkan secara khusus bulan Rajab dengan berpuasa itu maka tidak boleh. Kok ngono piye carane? Yo carane ono, mulane ono nganti ono jenenge Rajabiyah nganti ditengeri pada zaman sahabat ada gitu. Li'anna dzalika min syairil jahiliyah. Karena apa? Mengkhususkan bulan Rajab itu syiar jahiliyah. Wong jahiliyah gebin menghormati bulan Rajab, puasa di bulan Rajab. Itu wong jahiliyah. Kita nggak boleh seperti orang jahiliyah. Waqad kanu, dan benar-benar ada yu'adzimuna hadza syahri. Mereka nggih, waqad kanu, mereka itu sungguh mereka orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan Rajab nggih. Falau somahu ma'agwirihi lam yukrahu. Tapi jika puasa di bulan Rajab, puasa di bulan lainnya juga puasa, tidak mengkhususkan maka nggak apa-apa, nggak makruh. Li'annahu, karena saat teman mengkhususkan bulan Rajab iku la yakunu khina idzin mukhassisan lahu bisyam. Karena apa? Karena jika dia puasa di bulan yang lain maka dia tidak termasuk mengkhususkan bulan Rajab untuk puasa. Ono dalile sahabat keben luar biasa lho. Poso iku lho iso ditutuki nek posone kleru. Kuwi sahabat Nabi. Saiki angger ketok apik ketok ibadah jarine bener iki. Rawa Ahmad bin Khurasyah bin Hurqala, rawaitu Umar bin Khattab, Umar iki. Aku melihat Umar bin Khattab yadribu aku fal mutarajjibin. Aku melihat Umar bin Khattab memukul epe-epe mutarajjibin, wong sing mensakralkan bulan Rajab dengan puasa. Dia poso, gak gelem muka di bulan Rajab karena sangat mensakralkan, mengkhususkan bulan Rajab. Epe-epe ditutuki karo Umar itu. Ditutuki hatta yadhuha fit ta'am, sampai dia gelem ngletakno tangane ngantek gelem makanan mangan. Nek go gelem mangan isih ditutuki karo Umar. Umar itu luar biasa. Nggih biyen nek nahi mungkar sampai seperti itu. Ulama saiki, kiai saiki, ustaz saiki nahi mungkare yo omong tok ngene iso nahi mungkar be omong wis kondang saiki iki ngono lho. Omonge gak wani itu lho, muni tuwa haram. Ngono gak wani, mergo Tuban kota tuwa ngono dakwah sing dakwah gak wani itu lho, ngomong tok ae padahal. Gitu. Iya, gitu. Masya Allah. Poso lho, cara wong saiki ana poso ditutuki lho, iki wong ibadah kok tutuki gak diprotes wong akeh kan. Gitu, iki pimpinan piye iki ngono. Kan ngono. Tapi ndak, karena itu pemahaman itu lho.
Luar biasa gitu. Itu. Maka nahi mungkar itu perlu meskipun di amalan-amalan yang kelihatan sunnah padahal tidak sunnah itu. Dalam keyakinan itu, karena kenapa dia diarahin mutarojibin, karena sudah keyakinan. Sudah keyakinan itu. Sampai gelemah mangan terus wayaqulu, Umar berkata gitu. Kulu mangano nggih. Fa inna ma huwa syahrun kanat tu'adzimul jahiliyah. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh orang jahiliyah. Lho, kowe aja mulyakno bulan iki kaya dene wong jahiliyah. Kaya sampean iki posone wulan sura ya gak apa-apa. Terus ning kono salat mempeng ya gak apa-apa misalkan ya di bulan sura umum saja. Tapi nek sampean melok-melok nyakralno wulan sura kaya wong Jawa ngono iku ditutuki karo Umar sampean kan ngono. Gitu. Nek sura mau mempeng ra kaprah ra gelem turu tapi nek mulan liyane gak. Iki berarti wis ada tanda-tanda itu lho. Ada tanda Ramadan lu gak gelem ngantek gak gelem tangi bengi misalnya terusan maca Al-Qur'an dan lain sebagainya atau wiridan, tapi nek suro tangi bengi wiridan ngantek esuk misalnya. Nah, iki wis tanda-tanda nek mensakralkan bulan suro ini perlu ditutuki cara Umar gitu. Terus kemudian nggih sing makruh meneh yukro, yang kedua yukro ifradu yaumil jum'ati bisyam, menyendirikan mengkhususkan hari Jumat saja puasa. Liqauli sallam la tasumu yaumal jum'ati illa antasumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Janganlah kalian berpuasa hari Jumat kecuali jika kalian puasa sebelumnya atau sesudahnya. Nek apa poso Jumat yo Kemis poso sik, dadi Kemis mbek Jumat atau Jumat mbek Sabtu. Fa in soma ma'a ghairihi fala ba'sa bidzalika. Maka tidak apa-apa jika puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Itu makruh nggih. Enggak sampai haram, makruh nggih. Makruh sampean menyendirikan puasa di hari Jumat. Yang makruh itu ya makruh dibenci saja nggih. Karena apa? Karena bisa menjadi perantara kepada yang haram. Yakni apa harame? Tasabuh ning gone wong jahiliyah nek sing puasa apa mau puasa Asyura mau, puasa apa Rajab mau nggih. Jadi menjadi perantara karena menyamai, menyerupai. Namun jika tidak ada niatan menyerupai dan tidak ada keyakinan ke situ, memang dia sebenarnya ingin puasa Jumat terus ingin puasa hari Sabtu, ternyata hari Sabtu nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu loh, maksudnya ngoten ya. Ternyata wong itu misalnya hari Jumat poso aku Sabtu ya posonya tidak pas itu head itu, ya nggak apa-apa gitu loh. Atau dengan poso hari Jumat karepe setu ya arep poso dadak pas itu safar ya ndak apa-apa gitu loh maksudnya ngono. Karena sebagian besar larangannya karena tidak boleh menyerupai orang lain, orang-orang jahiliyah. Yang ketiga yukrohu ifradu yaumis sabti bisyam, juga larangan menyendirikan hari Sabtu dengan puasa. La tasumu yaumas sabti illa fima tarodo alaikum. Janganlah kalian puasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Wal maksudu annahyu an ifrodihi, menyendirikan wataswisihi bisyam, mengkhususkan puasa hari Sabtu juga dilarang. Amma idza dumma ila ghairihi fala ba'sa. Namun ketika ditambah dengan hari yang lain maka tidak apa-apa. Liqauli sallam li ummil mukminin Juwairiyah juga senang ibadah nggih. Wa qad da'ala 'alaiha yaumal jum'ah nggih. Juwairiyah itu pada hari Jumat puasa wahya shaimatun. Asumti amsi, terus Nabi, hari ini kamu puasa itu. Qalat la. Asumti amsi nggih, apakah besok puasa gitu. Qalat la gak gitu. Poso dina Jumat tak sesuk ke poso enggak. Qala turidina antasumi godan nggih. Turidina antasumi godan nggih. Qalat la nggih. Yo nek ngono karep sesuk poso gitu. Qalat la gak, qala faftiri nek gak nek sesuk gak poso faftiri mokao gitu. Dikon moka malah fadalla, padahal iku ibadah kan. Nyatane dikon moka karo Nabi nek sesuk kira-kira gak poso di hari Jumat poso itu. Fadalla qaulu sallam turidina antasumi godan nggih. Nek apakah kamu ingin puasa besok gitu? Ala jawazi siyami yaumis sabti, maka bolehnya puasa Sabtu. Nek kira-kira puasa Sabtu nggih. Dia puasa nggih Sabtu yang imang. Iki mang Jumat kok. Mbah cok Sabtu nggih. Cek Maweri kala Imam.
poso. Sabtune harus poso nggih. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah akiba ikhraji wa mana biada an yahtaso ar-rajulu yaumas sabti bisyam nggih. Oh, iki pendalilan ini termasuk di kayak dalil tidak boleh menyendirikan hari Sabtu dengan puasa. Li'anal Yahuda yu'azzimuna yaumas sabti nggih. Karena wong Yahudi juga mengagungkan hari Sabtu. Mulane hari Sabtu cara wong Islam hari Jumat ya. Hari Sabtu. Maka itu tidak boleh karena menyerupai nggih, mengkhususkan hari Sabtu. Yang keempat tahrimu siyami yaumits syak nggih. Haram puasa hari Syak. Nah, ini yang kita hadapi kemarin nggih. Haram puasa hari Syak. Bahwa yaumus talatsina min Sa'ban. Hari Syak itu adalah hari 30 di bulan Sa'ban. Idza kana fis sama'i ma yamna'u ru'yatal hilal. Ketika di langit ada sesuatu yang menghalangi ru'yah. Ono mendung misalkan. Ya. Nek ono mendung nggih. Di tanggal 10 bulan Sa'ban ono mendung, gak roh tanggal siji ora, maka itu jenenge hari Syak. Ini haram gak. Ning kene bape ning haram bukan di makruh, haram puasa ketika ada mendung dan tidak terlihat tanggal. Namun fa in kanat as-sama'u sahwan fala syakka, nek langit cerah dilihat gak kelihatan maka tidak dinamakan hari Syak. Jelas berarti oh nek langit cerah didelok gak ketok oh berarti bener tanggal 30 bukan hari Syak. Tapi nek di langit didelok kok ternyata ono mendung sehingga gak ketok maka dinamakan hari Syak. Ketika dilihat gak kelihatan karena ada penghalang, inilah dinamakan hari Syak dan haram puasa di hari tersebut nih. Dalil harame wa dalil tahrimihi haditsu Ammar radhiyallahu anhu qala man shoma al yauma alladzi yusyaqu fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang puasa di hari Syak maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan durhaka ketika orang berpuasa di hari Syak. Walikuli sallallahu alaihi wasallam dan dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yataqaddaman nahadukum ramadhana bisaumin bisaumi yaumin aw yaumaini. Dan juga dalile nggih nek mau jelas nggih, jelas di sini nggih dalile man shamal yauma alladzi yusyaqqu, barang siapa yang puasa di hari Syak faqad aso Abul Qasim, sungguh dia berdurhaka kepada Abul Qasim. Dalil liyane la yataqaddaman nahadukum ramadhana bisaumi yaumin aw yaumani. Janganlah kalian benar-benar jangan mendahulukan di antara salah satu kalian Ramadan mendahului bisaumi yaumin dengan puasa sehari au yauman atau dua hari. Sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tidak boleh puasa. Illa an yakuna rajulun kana yasumu shaumau falyasum dzalikal yaum, kecuali yang sudah terbiasa puasa. Para ulama menerangkan wal makna la yataqaddama ahadun ramadhana bisaumi yaumin nggih. Janganlah salah seorang kalian itu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari yu'addu minhu biqasdil ihtiyat. Ini yang dimaksud adalah dalam rangka hati-hati. Dalam rangka hati-hati. Fa inna shaumahu murtabitun birru'yah. Karena puasa Ramadan itu nggih berkaitan dengan ru'yah. Wah, iki tanggal 30 ora ketok, hati-hati engko nang tanggal 1 tenan poso. Itu yang terlarang malah itu nggih. Sebagian ulama menerangkan seperti itu nggih. Jangan-jangan ini wis tanggal 1 Ramadan sehingga dia puasa. Ini yang terlarang malah ini fala hajata ila takalluf nggih. Karena ibadah puasa itu tidak tidak membutuhkan kepada memaksakan diri nek gak roh ya wis ngoten. Amma mangkana lahu wirdun yasumuhu fala syai'a alaihi. Di anadzalika laisa min istiqbali Ramadan. Adapun jika puasa wirid, puasa memang rutinan dia biasa puasa, maka itu tidak apa-apa karena laisa min istiqbali Ramadan, tidak termasuk menyambut Ramadan. Wa yustasna min dzalika aidon al-qadha wan nadharu liwujubiha. Dan dikecualikan juga wong sing ngondo ambek sing nadar nggih. Nadar kok tanggal 30 Saban yo diruyah gak ketok ya tetep poso gak apa-apa, poso nyaur utang gitu. Kemudian yang haram lagi ya rumu saumu yaumil idain, puasa hari raya, ini jelaslah haram ya. Terus kemudian yang 6 yukrahu saumu ayyamit tasyrik, yukrahu makruh, ini gak haram ya. Puasa hari tasyrik. Ya. Kenapa makruh? Karena di hari tasyrik itu ada yang boleh puasa ya. Yakni apa? Wa sing waruh khisafi siyamiha lil mutamat ti'i wal qarin idalam yajid samanal hadyi. Wong haji nggih, haji
tamato haji kiron sing gak nemokno sembilan haji, dia boleh puasa di hari tasrek gitu. Boleh. Iya kan? Boleh ya, puasa di hari tasrek. Berarti puasa di hari tasrek tidak haram, tadi makruh. Bon, tak lanjut. Saiki bape tok copetno iki. Bape langsung masuk ning bab kelima iktikaf. Nggo iki tak babno tok bab zakat fitrah. Kowe kudu pasang telinga tenanan mengko cepet. Nggih. Mengko iki wis gak neh iki. Prei bar iki ngono. Bar iki prei. Nek tak jawab wong pekerja berat nggih, kerja berat. Dia meskipun memang rutinannya itu kerja berat dan dia menyangka bahwa dia kuat berpuasa, harus gitu nggih. Nek dia kerja berat wis menyangka enggak kuat, yo aja kerja berat itu loh. Yo kerjane sing ringan itu loh. Maksudnya aja mempeng-mempeng gitu. Misalnya kuliah aja mempeng-mempeng, diukur tenagane ngoten. Tapi kok ternyata kerja berat ini dia menyangka dia besok kuat puasa sampai dur. Dia akhirnya makan sahur kemudian puasa, di tengah jalan dia sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit biasa, gak kuat bener sehingga nanti membahayakan dirinya. Nek kira-kira saya kuat ditahan. Tapi ketika dia merasa membahayakan dirinya, maka dia boleh berbuka. Nah, ini untuk pekerja berat. Karena nggak ada alasan kerja berat. Kerja berat itu bisa diatur dan bisa diukur. Nek kira-kira saiki wayahe panen. Aku sesuk kuat poso, ya sudah puasa. Namun jika kira-kira kita harus mengukur apakah kita itu harus mengirit tenaga. Yo aja mempeng-mempeng misalnya sing penting dilakoni ben puasane selesai gitu loh. Harus kita bisa mengukur diri itu. Wis diukur kok ternyata di tengah-tengah tetap jatuh pingsan atau lain sebagainya, maka baru boleh berbuka. Enggak boleh kok yang penting kerja berat langsung berbuka, ketoke kuat telak nemen langsung berbuka, enggak boleh, asal bisa ditahan dan asal tidak memberi mandor kepada kita. Kok sampai ape kelenger lah, ini baru jenenge wis boleh berbuka. Matane wis klemun-klemun ya wis ombeni kan ngono itu. Enggak apa-apa itu enggak apa-apa. Maka enggak boleh bermudah-mudahan ini karena kerja berat tidak termasuk udzur untuk berbukanya, dia berbuka termasuk berdosa. Kecuali seperti tadi, benar-benar dia membahayakan dirinya. Kalau ternyata setelah hari itu dia tahu dengan kerja beratnya membahayakan dirinya, dia sesuk yo rada diirit tenagane, ngoten aja terus jarak terus itu. Borongan. Nggih. Meneh borongan, Pak. Borongan itu oleh sakarepe. Santai ya oleh. Tapi harus selesai hari itu juga. Sebenarnya bisa diatur nih. Lah puasa juga harus selesai hari itu juga dari Allah malahan gitu loh. Ayo utamandi gitu. Puasa kan harus selesai hari itu juga. Dan yang memerintahkan malah Allah Subhanahu wa taala, yang memberi rezeki. Ya sudah, kalau memang dipaksa harus selesai, ya sudah angkat tinggal, nanti Allah memberi rezeki dengan jalan yang lain bisa kok. Itu kalau masih bantah saja itu menunjukkan imannya lemah gitu. Itu saja. Ini imannya kuat, dia berani meninggalkan kalau memang dipaksa gitu. Kalau bisa diirit tenaga. Satu Ustaz. Yeah. Pondok dengan hubungannya dengan puasa sawal. Orang kan kadang-kadang meraih supaya mendapatkan puasa 1 tahun, dia melaksanakan puasa Sawal 6 hari. Nah, didahulukan mana kondok tadi yang diterangkan itu harus didahulukan. Kalau puasa sawal didahulukan, kondoknya di belakang, sedangkan waktunya masih panjang. Untuk kondok bagi yang puasa sengaja berbuka tanpa udzur, langsung. Jangan puasa sawal dulu. Buka tanpa udzur. Tapi kalau sakit, kalau berbuka karena ada udzur, kan ngondoknya boleh ditunda. Ditundanya bahkan boleh sampai hingga puasa ke depan lagi gitu. Berarti bisa melaksanakan. Waktunya kodok itu panjang untuk yang punya udzur. Berarti bisa didahulukan puasa sawal. Iya bisa. Tapi nek kodok bagi yang berbuka tanpa udzur, mau kagak ono udzur, maka segera jangan puasa sawalnya, ngodok dulu. Karena nggak ada keringanan, nyaureku luas panjang nggak ada, harus segera. Gitu. Ketika dia mampu puasa langsung puasa itu. Kan ya? Bab kelima itikafnya. Itikaf. Ta'riful itikaf wa hukmuhu. Al-Masdalul ta'rif itikaf.
Al-i'tikafu fil lughati luzumu syai'i wa habsun nafsi alaihi. I'tikaf adalah secara bahasa adalah tetapnya atau mendiami sesuatu dan menahan daripada sesuatu. Itu secara bahasa. Wa fi syar'i secara syariat, i'tikaf adalah luzumul muslimi al-mumayyazi masjidan li taatillahi azza wa jalla. Menetapnya seorang muslim yang sudah tamyiz, tamyiz itu saya mendekati balik, di masjid dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge berdiam diri di masjid. Makanya karek niatnya sampean niat berdiam diri 1 hari, ya 1 hari itu jangan keluar gitu. Niat berdiam diri 9 hari atau 10 hari, ya 10 hari di dalam masjid. Karek niat 1 jam ya 1 jam gitu. Misalkan seperti itu. Maka nanti ini ibadah ini juga innamal amalu bin niat ya. Itu harus di masjid. Iya. Masjid. Di masjid. Enggak di rumah. Di rumah nggak bisa itikaf. Oh, lah ya. Di masjid itu. Loh, bisa sak jam doang, sing penting niate ngoten. Kan? Itikaf sak jam. Bisa itikaf itu batas minimalnya ya sedilo, yang penting menang sedilo. Hukumnya huwa sunnatun wa qurbatun lillahi ta'ala. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 125. Antahira baiti li taifan al-akfina rukai sujud. Sucikanlah rumahku yakni masjid, berarti panggoke ini masjid. Li taifina kanggo wong sing tawaf, wal akifina kanggo wong sing iktikaf, war rukai sujud dan kanggo wong rukuk sujud. Terus kemudian tak lancang-lancang ben bar. Ustaz, masalah itikaf karena saudara saya di Malang tuh itikaf tuh berangkat tuh dari rumah tuh jam 3. Sampai subuh nih namanya itikaf atau enggak itu? Bisa. Nah, katanya 1 malam harus mulai jam 1 jam boleh. 1 jam boleh. Sampean masuk masjid niat itikaf sambil nunggu sholat juga dinamakan itikaf. Cuma itikafnya sedelo gitu. Nanti bareng ya sak jam mampan. Nah, nggih. Bon, tak lanjutkan dulu nggih. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra al-akhira min Ramadhana hatta tafahullahu nggih. Bahasa Nabi Muhammad SAW itu itikaf 10 hari terakhir nggih. Bulan Ramadan sampai beliau wafat. Bahkan diteruskan oleh istri-istri beliau. Nah, itikaf sampai 10 hari. Mungkin orang ono sing nglakoni ya aku wae. Oh, isa golek dhuwit mari kok. Wa ajma'al muslimuna ala masyru'iyati wa annahu sunnatun nggih. Sepakat kaum muslimin bahwa hukumnya sunnah wala yajibu 'alal mar'i illa ayyujibahu 'ala nafsi, tidak wajib hukumnya kecuali dia nadar. Fa thabatat sunniyatul i'tikafi ma masyru'iyati wa masyru'iyatuhu bil kitabi sunnati wal ijma'i. Sunnahnya itu ditetapkan oleh syariat melalui Al-Qur'an ada, sunnah dan ijma'. Sekarang syarat i'tikaf. Syarat i'tikaf iki Pak Harjito, syarat i'tikaf iki. Al-i'tikaf ibadatun laha syurutun la tasihu illa biha. I'tikaf itu ibadah, bagi i'tikaf itu ada syarat sah nggih. Syarat, ada syaratnya yang tidak sah kecuali dengan syarat tersebut. Yang pertama ayakunal mutaqifu musliman, mumayyizan akilan. Yang i'tikaf harus Islam tamyiz, berakal. Liyane gak sah. Fala yasihul i'tikaf minal kafiri walal majnuni wal sobi. Majnun wong edan wong kafir cah cilik gak sah. Wairul mumayyiz, selain mulai tamyiz. Amal bulughu wa dzukuriyatu falustaratani nggih. Adapun apa balik nggih. Laki-laki maka tidak menjadi syarat. Fa yasihu al-i'tikafu min wairil balik idza kana mumayyiz wis tamyiz boleh nggih. Wa kadzalika minal unsa itu yo oleh. Itu syarat pertama, yakni kudu Islam. Syarat kedua niat-niat. Dalilnya innamal amal bin niat. Maka dia dengan i'tikaf tadi niat berdiam diri masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh berkata-kata ngobrol nganggur-ngangguran. Yang ketiga yakun al-i'tikafu fi masjidin. I'tikaf harus di masjid. Dalilnya wa antum akifuna fil masajid. Dan kamu itu, kalian itu beritikaf di masjid. Dalilnya dan wali fi'li sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Nabi Muhammad SAW beliau juga itikaf di masjid, tidak dinukil beliau itikaf di selain masjid.
Yang keempat ayakunal masjidu alladzi ya'takifu fi tuqamu fi sholatul jamaah. Nggih. Di masjid ya di apa itu syaratnya lagi masjid yang digunakan sholat jamaah. Untuk syarat itikaf. Itikaf sampean pe itikaf 10 hari bulan Ramadan ning masjid sing gak dienggo jamaah atau sehari sing gak dienggo jamaah sampean nanti kalian ketinggalan jamaah. Kan jamaah malah wajib. Itikaf sunnah, mengerjakan sunnah meninggalkan wajib tidak boleh. Gitu. Wadzalika idza kanat muddatul itikafi tatakhalliluha salatun mafrudatun. Maka ketika itikafnya itu kira-kira dilewati salat jamaah, itikaf sak jam tok. Esok jam 09.00 itikaf sampai jam 10 ya gak apa-apa ning masjid sing gak dinggoni jamaah gak apa-apa gitu. Nek kira-kira dilewati jamaah itikaf sedina misalnya dilewati salat zuhur sampai asar sampean harus di tempat yang di situ ada salat jamaah. Wa kana al-mutaqifu mimman tajibu alaihil jamaah li annal itikafa fi masjidi la tuqamu fi sholatul jamaah yaqtadi tarkal jamaati wa hiya wajibatun alaihi. Jadi jika yang itikaf orang yang wajib jamaah yakni wong lanang nggih. Mergo nek itikaf ora ning nggone masjid sing dinggone jamaah dia akan ketinggalan jamaah dan meninggalkan jamaah dan jamaah tersebut adalah wajib. Au takrara hurujil mu'takifi kulla waqtin utawa metu ka nggone tempat itikaf setiap waktu. Nggih, misale Pak Harjo itikaf ning kene 9 hari, pengen itikaf 10 hari terakhir ning kene. Akhirnya setiap sholat duhur metu budal jamaah ning kono, metu terus. Maka ini kata para ulama hadza yunafil maqsuda min ad-dawi. Ini menyelisih maksud itikaf. Itikaf muni niatem pe 10 hari terakhir ternyata metu gitu loh. Amal mar'atu fayasihu intikafuha fi kulli masjidin sawaun uqimat fil jamaah amlane wong wedok terserah nggih. Dinggoni jamaah cek gak apa-apa. Hadza idza lam yatarattab alal itikaf fiha fitnatun kecuali ini boleh wong wedok asal tidak terjadi fitnah. Nek ana fitnah muniat dicegah gak oleh nggih. Wal abdul wa yakun al masjidu alladzi yataqifu fi tuqamu fil jamaah lakin dzalika laisa syarton lil itikaf. Ya, sing apik, sing afdol itikaf di masjid yang ditempati jamaah namun tidak menjadi syarat itikaf. Sampai tetap sah ning gone masjid ndi wae meskipun gak dinggoni jamaah, bukan menjadi syarat. Tapi yang paling afdol tempatnya itu di masjid yang dipakai jamaah. Yang kelima syaratnya toharoh suci. Maka tidak sah fala yasihu itikaful junub wong junub gak sah, wong haid gak sah, wong nifas gak sah nggih. Kenapa li adami jawazi makti haulai fil masjid? Karena tidak bolehnya diam nggih. Orang-orang ini di masjid, wong haid nifas enggak boleh diam di masjid. Kalau batal wudunya. Batal wudu gak apa-apa ya wudu meneh. Karena wudu bagian dari ibadah nggih. Ya batal wudu terus batal itikaf ya tidak nggih. Amma siyamu falaysa bisyartin, poso tidak menjadi syarat ora poso lah oleh itikaf gitu. Ono udur sampean misalnya bepergian jauh, akhirnya sampean mau kak poso, barengan sore-sore pengen itikaf gak apa-apa gitu. Ya, karena ada dalil gitu. Tak lanjutkan agak tak baca semua karena nggak selesai nanti ya. Kemudian yang ketiga zamanul itikaf, waktu itikaf wal mustahabbatuhu wa mayubahu lil mutaqifi. Sunah-sunah itikaf dan yang dibolehkan oleh orang itikaf. Yang pertama zamanul itikafi wa waktuhu. Zamane waktune al-muqtu fil masjidi miqdaron minaz zaman huwa ruknun itikaf. Rukun itikaf adalah berhenti sejenak di masjid. Sejenak, gak ono hitungan, pokoknya berhenti. Meneng. Falau lam yaqil muqtu fil masjidi lam yan aqidil itikaf. Nek gak ono menenge blas, sampean mlaku lewat tok gak jenenge gak itikaf itu. Wa fi aqalli muddatin itikafi khilafun baina ahli ilmi. Paling sithike ahli ilmu berbeda pendapat. Wa sahih insyaallah annal waqtal itikafi laisa li aqallihi haddun. Sing paling sahih insyaallah sing gak ada batasan lamanya nggih, gak ono batasane. Fa yasul itikafu miqdaron minaz zaman. Itikaf sah meskipun sekedar sewaktu-waktu nggih. Waktu yang sedikit. Yang penting leren wa in qala meskipun sedikit. Illa annal afdhala alla yaqillul itikafu an yaumin walatin. Adapun yang paling utama itikaf itu nggih, paling sedikit nggih, itu sehari semalam. Itu yang paling utama. Sajam ya oleh gitu.
Tapi paling utamane nek sampean itikaf sehari semalam. Li annahu lam yunqal anin Nabi sallallahu wala an ahidin min ashabi al-itikafu fi duna dzalik. Karena tidak dinukil dari Nabi dan sahabat mereka nggih dinyatakan berniat itikaf kecuali paling minimal 1 hari nggih. Bahkan 10 hari terakhir. Waktu itikaf al-ashril awakhir min Ramadan. Paling utama itikaf itu di 10 hari bulan Ramadan. Itu paling utama nggih. Yang paling utama. Adapun di hari yang lainnya di bawah utamanya nggih. Wa man nama itikaf al ashril awakhir min Ramadana sholal fajr min sobihatil yaum. Tak ganti paragraf ngisore. Ndara bar mergo ape mbahas zakat aku. Kedalan ya. Nggih. Zakat penting zakat. Ya iya mulane iki. Barang siapa berniat itikaf 10 hari bulan Ramadan, maka caranya sholal fajr min sobihatil yaumil hadi wal isrin fil masjidi. Maka dia ingin puasa 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia datang ke masjid sholat fajar di hari ke-21, sholat subuh di hari ke-21 di masjid yang dia berniat itikaf. Tsumma yadkhulu fil itikafi wa yantahi, dan selesai bi ghurbi syamsi akhiri yaumin min Ramadan, sampai akhir Ramadan menjelang hari raya selesai gitu. Jadi mulai tanggal 21 subuh wis ning kono, terus gak usah mulai meneh gitu. Nek butuh mangan dikirim, nek gak ono takjil ning kono gitu. Yang kedua nggih, anjuran itikaf nggih. Wal itikafu ibadatun yahlu fiha al-abdu bi khaliqihi wa yaqta'ul alaiqa amma siwahu fayustahabbu lil mutaqifi ayyatafarraga lil ibadah. Intinya wong itikaf itu dia karena tujuannya berdua-duaan dengan Allah, maka tidak boleh ada yang memutuskan kesambungannya dia dengan Allah, maka dia harus konsentrasi untuk ibadah. Memperbanyak sholat, zikir, doa, baca Al-Qur'an, taubat, istighfar dan semisalnya dari ketaatan-ketaatan nggih. Alati tuqribu ilallah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnahnya itikaf. Pokoknya jangan sampai terpotong dengan yang lain, fokus ibadah. Yang ketiga, yang dibolehkan itikaf, boleh itikaf itu keluar dari masjid untuk sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti untuk makan dan minum nggih. Idza lam yakun nek gak ono sing ngirim. Gak ono takjil, gak ono sing ngirim. Dan untuk keluar buang hajat, keluar untuk berwudu dari hadas, dan keluar untuk mandi jinabah itu boleh. Dibolehkan juga dia itu berbicara dengan orang, dengan manusia sesuatu yang berfaedah dan menanyakan keadaan mereka. Pokoknya yang berfaedah. Nek anggur-angguran guyon-guyon tok malah tidak boleh. Amatadutsu fi ma la yufidu wa fi ma la darurata fihi fa inna la yunafi maksudal. Maka nek omong-omong nganggur nggih tanpa ada kebutuhan itu menyelisihi makna itikaf, karena berdoa kepada Allah dalam rangka ibadah. Dan dibolehkan pula dikunjungi oleh keluarganya, berbincang-bincang dengan keluarganya yang mengunjungi dan mengantarkan pulang gitu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang berpuasa wal mutaqifi ayakula wa yashraba wa yanama fil masjidi ma'al muhafadzati ala nafudhati al masjidi wa sianatihi. Orang yang beritikaf itu boleh makan, minum dan tidur di masjid. Namun dia harus menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid. Kemudian selanjutnya pembatal itikaf. Yang pertama pembatal itikaf adalah keluar dari masjid tanpa hajat dengan sengaja, itu membatalkan itikaf. Berarti dia mulai tanpa sengaja tanpa ada hajat, keperluan, pokoknya dia metu ke masjid maka batal. Sudah nanti mengulangi niat itikaf lagi. Yang kedua jima juga membatalkan itikaf meskipun di rumah, meskipun tidak di masjid. Mulane ning kene ana ayate GPN memang pernah ada, Pak. Malane wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian dalam keadaan kalian itu itikaf di masjid. Maksudnya apa? Kok enggak menggauli di masjid, enggak, dia pulang sebentar untuk itikaf terus kembali lagi. Karena itu dianggap satu kesatuan niat itikaf 1 hari misalkan. Dia keluar mulai di masjid lagi balik itu enggak boleh. Karena hakikatnya dia itu itikaf di masjid ngono maksudnya, bukan berarti ayat ini berarti ono wong hubungan di masjid, bukan.
Sampean niat iktikaf 9 hari di masjid atau 10 hari terakhir di masjid, sampean mulai sedelok jimak se. Ini tidak boleh sama saja karena jenengan dalam keadaan iktikaf di meskipun sampean pulang gitu. Satu kesatuan. Kemudian yang ketiga hilangnya akal. Wallahu taala alam gak tak terusno isbat. Fadilahnya iktikaf itu. Nih. Dalam dalil fadilahnya orang yang iktikaf apa pahalanya apa? Wah. Untuk khususnya nggak tahu, yang jelas pahalanya besar. Besar. Itu saja ya. Ada pertanyaan loh, Ustaz. Nggih. Yo engko yo oleh anu bareng. Bon. Iki nek tak rowing wis tak rowing kes. Ada tanya jawab pertanyaan. Iya gak apa-apa, tak delok isik. Kita hargai. Gak apa-apa, engko tak bahas ringkes intine tok ya ora apa-apa. Rahasia. Bagaimana hukumnya sungkeman di hari raya dan sungkeman pengantin kepada kedua orang tua dalam rangka menghormati bukan menyembah. Sungkem itu salaman diambung tangane niku to nggih. Maka untuk bagaimana hukumnya sungkeman di hari raya dan sungkeman pengantin kepada kedua orang tua dalam rangka hormat, menghormati bukan menyembah. Kepada orang tua itu boleh mencium tangan dan sebagainya, sungkem itu boleh. Kenapa? Dengkul. Mencium dengkul. Sampai mencium tangan. Mencium dengkul pun boleh, ada hadisnya di Riyadhus Shalihin, bahkan mencium kaki boleh. Mencium kaki orang terhormat itu boleh, dan orang paling terhormat itu adalah orang tua. Boleh secara hukum. Sebagian ulama hanya mengatakan untuk mencium kaki tidak boleh, hanya itu saja. Tapi ada dalil nas hadisnya di Riyadhus Shalihin boleh mencium kaki orang terhormat. Yang nggak boleh itu hulu, hanya mencium penghormatan, menghargai orang tua, menghormati orang tua itu dibolehkan. Maka meskipun ada yang melarang, itu kita tidak boleh mutlak melarang. Yang dilarang itu hulunya. Hulu itu nanti berkaitan dengan hati dan keyakinan. Keyakinan enggak menyembah. Iya, untuk hal yang seperti ini dibolehkan karena ada dalilnya, apalagi orang tua. Mencium tangan boleh, mencium tangan para zaman sahabat sudah ada mencium tangan orang yang mulia, sudah ada. Yang nggak boleh hulu, berlebihan terus. Dulu ada sekali tempo ada itu aja zaman sahabat, tapi tidak terus setiap ketemu diambungi wala-wala itu baru hulu. Nek diambung biasa, anak sampean salaman mbekan sampean diambung tangan itu al aslu fi adatina alibah, itu masuk kategori adat itu. Maka hal yang seperti ini memang mereka ada yang mengharamkan nggak oleh sungkeman itu dalam rangka hati-hati. Tapi kita itu harus apa ya? Harus dikaji benar, harus rinci. Jangan dalam rangka hati-hati nggak boleh semua, jangan seperti itu gitu. Karena al aslu fi adatina alibah, adat itu asalnya ibahah. Mencium tangan termasuk bagian dari adat itu nanti. Dan itu ibahah, boleh. Mencium kaki ada hadisnya bahkan itu. Orang terhormat dalam hal ini bukan pejabat karena menghormati pejabat karena jabatannya, menghormati orang kaya karena kekayaannya, termasuk mengurangi dari keimanan itu. Yang dimaksud itu adalah orang terhormat itu diantaranya orang tua dan juga para ulama itu. Karena dulu sahabat itu mencium ulama beginilah kami disuruh menghormati ulama kami itu, dicium tangannya itu. Ada pada zaman sahabat sudah ada. Maka dalam rangka hati-hati sebagian kan ngono anake wae ngantek salaman mbek wong tuwa gak ngambung mergo wedi bid'ah, bukan bid'ah, ndak bid'ah itu ndak bid'ah. Bon. Nggih, tak lanjutin malih nggih. Bagaimana hukumnya setiap akan sholat bersamaan dengan niat dalam hati memohon keridhaan Allah dan memohon ampunan Allah karena takut kalau sholat kita tidak diterima Allah dan takut kesalahan gerakan dan bacaan atau sholat karena setelah mengaji makin banyak yang salah dengan gerakan maupun dengan bacaan sholat yang kita lakukan. Terusan semaksimalnya kemampuan dan kekuatan kita yang berusaha sesuai sunnah Nabi. Boleh niat di dalam hati, niatnya wakeh sakarepmu, sing penting niat sholat itu. Boleh boleh niatin di kerentek minta maaf, minta keridhaan Allah dengan sholat ini dan lain sebagainya, boleh karena hati itu kamot diniati reno. Mulane innamal berniat itu hati itu niate iso macam-macam boleh Baik.
sebelum sholat ya? Nggih. Setiap akan sholat nggih bersamaan dengan niat dalam hati nggih. Boleh nggih. Boleh nggih. Itu termasuk bagian dari ibadah hati nggih. Merasa apa itu menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh, memang boleh. Kita sholat itu mencari ridho Allah, mencari ampunan Allah. Iya memang gitu loh. Boleh, nggak apa-apa. Bon. Jam setengah 4 nggih. Zakat fitrah tak bahas sebentar ya. Wah, orang ngatasi tenan. Ya singkat-singkat yang pokok-pokok. Wah, angel nyingkat iki. Oh nggih. Ukuran itu ruang itu. Zakat fitrah nggih. Hukum zakat fitrah yang jelas wajib. Nggih. Bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan sehari semalam. Jadi sehari semalam sampai wis cukup, luweane dienggo zakat fitrah. Ngoten nggih. Terus kemudian ya, iku syaratnya nggih. Yang pertama Islam ya jelas nggih. Yang kedua, duweni luwehan dari kelebihan makanan satu hari satu malam. Walaupun orang itu nggak mampu, dia punya kelebihan wajib zakat. Iya. Iyalah itu. Uga ngenteni mampu kaya sing wajib zakat liyane ndak. Zakat fitrah zakat jiwa, zakat awak, zakat badan. Itu kategorine ke di pakanan sedina suwengi luwehane zakatno. Namun nek sing berhak mendapatkan zakat dia iki mang wajib membayar zakat, juga berhak menerima zakat wong ngene iki mau bisa. Dadi ana wong iku wajib membayar zakat dan juga berhak menerima zakat itu loh. Jadi meskipun sampean itu berhak menerima zakat, sampean juga wajib mengeluarkan zakat. Dadak sore-sore, malam bodoh wis ana sing zakati sampean. Ono misale wis oleh sasak misale, berarti sampean wis dadi wajib zakat wis bonggo mangan sedina wis luweh gitu loh. Jadi walaupun dia keluar zakat, Dia juga berhak menerima zakat. tapi karena dia juga fakir, Lah nggih. kita beri. Nggih. Akhirnya kan nggak mau. Makanya dia wajib mengeluarkan zakat dan dia juga berhak mendapatkan zakat itu loh. Nggih. Bon, itu sekilas nggih. Nanti ditanyakan lagi kalau ada yang lainnya nggih. Tak golekane. Zakat jelas nggih, zakat bahan makan pokok nggih, jelas nggih. Ya, bahan makan pokok nggih. Waktunya Ustaz. Sebentar. Tak golekane. Pokok-pokok bisa kok. Ukuran. Waktu nek ukurane jelas wis umum, Mas. Waktu. Ini Umum ukurane jelas wis ora kabeh. Waktu nggih. kapan? Waktu wajib mengeluarkan zakat, tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul id nggih. Nah, ketika matahari tenggelam masuk tanggal 1 Syawal wajib zakat. Mulai wajib zakatnya li annaul waktu alladzi yakunu bi fitru min Ramadan. Wali rajia waktani. Adapun mengeluarkan zakat itu ada 2 waktu. Waktu pertama waktu keutamaan dan waktu pelaksanaan, yakni tanggal 1 pas tenggelam kok sore misalnya tenggelam sesuk tanggal 1 Syawal, sesuk bodoh, maka pas setelah tenggelam ini sudah wajib bayar zakat. Itu waktu keutamaan. Mulai waktu pelaksanaan mulai ini. Ono waktu jawaz boleh nggih. Ya, sekarang fa amma waktul fadilah, waktu keutamaan. Bahwa min tuluil fajri yaumil idi. Waktu yang paling utama itu adalah ketika muncul fajar di hari Id sebelum hari raya. Sebelum hari raya itu yang paling utama nggih. Ada waktu mulai pelaksanaannya itu ke bengi tenggelami matahari itu bar maghrib. Terus waktu utamanya ape salat Id, gitu nggih. Adapun waktu yang boleh adalah nggih bahwa qoblal id biyaumin aw yaumaini, sehari 2 hari sebelum hari raya. Isek poso. Iku wis oleh. Sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau di luar 1 hari 2 hari katakan kurang puasa masih kurang 10 hari keluar zakat fitrah. Aku ora roh dalile. Ya. Wong-wong nganggo ya mek dalil iki, berarti nek isek poso oleh berarti ya paling ya oleh gitu. Karena ini contoh di sekolahan ya. Anak-anak Gini ya, kalau dititipkan di sekolahan, tapi kan sekolahnya SMA langsung. membagikannya panitia harus membagikannya iso wis perek-perek gitu loh. Sehari atau 2 hari gitu saja ya. Wallahu ta'ala atas kesohihannya yang jelas kalau sesuai dalil hanya sehari 2 hari sebelum. Kenapa sehari? Saya sudah keluar
Gini ya, kenapa sehari 2 hari sebelum hari raya mulai dibolehkannya? Karena apa? Karena zakat fitrah itu hikmahnya agar supaya tidak ada yang kelaparan di hari raya. Nek wis saurung wis entek, ora tok hari raya. Mulane panitia nek ngadakno zakatan kok sekolahan membagikane paling cepat harus sehari 2 hari sebelum hari raya. Baru dibagi. Panitia iku tugase. Nggih. Iku tugasnya panitia. Ojo saurunge iku berarti meniadakan hikmah zakat. Hikmah zakat wong ben gak ono sing kelaparan di hari raya. Sasarannya Sebentar. Waktu Jawas nggih. Mohon gak usah tak waca liyane. Sasaran zakat fitrah nggih. Zakat fitrah itu saya asnafus tsamaniyah nggih. Yakni kelompok 8 kelompok nggih. Yakni apa? Ning Al-Qur'ane as-shadaqatu lil fuqara fakir, miskin, amil. Amil iki petugas zakat. Oh gak panitia lho nggih, petugas zakat. Panitia ndak dapat. Berarti di daerah kita ini tidak ada petugas zakat. Petugas zakat itu ono ning lazismu iku termasuk petugas zakat karena mendapatkan SK dari kementerian. Pokoknya yang mendapatkan SK dari pemerintah. Kalau di desa enggak dia Gawe dewe masjid, gawe panitia. Ya. Maka itu panitia saja, bukan amil. Dia enggak goleh zakat kecuali dia memang orang yang berhak mendapatkan zakat. Terusan apa itu mang? Fakir, miskin, amil, mu'allafah qulubuhum, wong sing ditaklif nggih, mu'allaf. Apa itu rikob, budak sing apa membayar untuk memerdekakan dirinya, gorim, wong sing nanggung utang. Nggih, terus sabilillah. Sabilillah. Maka ini wes pengertiane. Pak, khusus banyak membaca khusus Idul Fitri niku hanya 2 fakir dan miskin. Enggak tetap asnaf 8. Boleh untuk amil. Ya. Khusus fakir miskin. Jadi fakir itu adalah orang yang mempunyai tidak mencukupi kebutuhannya nggih. Ning kene mayasudu hajatahu wajah yaulu laisa ladaihi, dia tidak punya kecukupan sama sekali, fakir banget nggih. Minta masyarakat malbejin gak duwe pakanan ombenan minuman yo. Au yajidu aqallan min nisfin nggih. Dia mempunyai tapi sedikit dari separuh, gak ono separuh kebutuhannya tercukupi, iku fakir. Nek miskin hanya mencukupi separuh kebutuhan. Dia butuhe 200.000, dia mungkin 100.000 itu miskin. Berarti yang berat itu fakirnya ya. Sing berat fakir paling berat. Tapi fakirnya kok miskin. Mau golek fakir gak nemu apa mari? Yang berat di zakati siapa saja? Di zakati lagi fakir, miskin, amil. Yang mengeluarkan. Oh, yang mengeluarkan adalah dirinya sendiri dan keluarganya yang dia tanggung. Yang masih hidup. Iya toh, yang masih hidup. Dan budak nente budak itu. Budak nente budak dan janin yang ada di kandungan yang sudah berumur 4 bulan. Itu praktek sahabat ya. Itu praktek sahabat Nabi, praktek salaf janin yang umur sudah 4 bulan sudah ditiup ruh. Itu praktek salaf. Ya, janin. Nggih. Amil itu yang diutus pemerintah ya, yang mendapatkan SK. Al mu'allafah qulubuhum nggih, yakni mu'allaf nek apa iku nek mu'allaf nek wong Islam sing wis Islam tapi sik lemah iman itu juga termasuk dianggap mu'allaf nggih, untuk apa iku dia ben tetep Islam iku sing wajib oleh sing berhak oleh zakat nggih. Terus kemudian rikob iki hamba sing apa merdekakno awake dhewe nggih. Jadi budak itu harganya kalau nggak salah sekitar 150 juta kalau diteruskan sekarang. Budak itu. Mulane sampean nek nek jima siang hari dendane memerdekakan budak paling enggak berarti 150 juta. Akeh iku. Iya. Kowe nek ndek dhuwit 1 miliar, ke dina di siang hari kok mokor ngetokno keimangan wong miskin entek mokor 500.000 iku gak nuntut, gak sesuai wong duwe miliatan. Paling gak yo ngetokno 150 juta nek cara aku ngono. Wong duwe temakeh. Mengko kan ning hadise nek gak mampu beli budak,
maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nek gak mampu lagi engkei fakir miskin. Nah kira-kira mampu tuku budak meskipun gak ono budak kok. Yo nek cara aku yo kayak 150 juta ndumno ngono kondang. Kembali Pak, biar cepat. Cara kula lho niku nggih. Yang mendapatkan yang boleh mendapatkan zakat fitrah itu kriteria 8 golongan itu sama dengan zakat mal. Iya. Di sini karena nek kula selama ini tidak membedakan karena nek kene ahli zakat itu 8 itu nggih. Namun di sebagian itu memang yang diutamakan fakir miskin. Ada yang pemikiran yang diutamakan adalah fakir miskin kalau zakat fitrah loh ya. Iya. Karena supaya bisa makan. Itu perbedaan pendapat, namun umumnya semuanya maka amil iso dapat. Mulane ning gone kene ulama mengatakan amil itu boleh dapat nggih sekadar apa itu nek dia itu kalau dia itu amilnya orang kaya dia dapat sekadar biaya ongkosnya, ongkos dia kerja. Kalau di sini nggak ada amil ya, yang masalahnya goreng punya hutang. Punya hutang. Itu banyak loh. Lah kan fakir miskin. Kok ternyata di suatu daerah fakirnya wis gak ono, miskinnya wis gak ono. Iya kan? Maka kemana zakat? Pasti kan tetap ke berikutnya. Gitu, ya. Jumlah yang diberikan fakir miskin itu boleh diberikan untuk 1 tahun makan. Jumlah banyak loh. Iya. Jadi misalnya apa itu amil zakat, roh iki wong miskin apa yang ngekei boleh dia diberi untuk makan cukup 1 tahun. Orang ukur saya tok boleh itu. Jadi tidak harus 2 kilo. Enggak, boleh untuk 1 tahun untuk makan 1 tahun itu untuk fakir miskinnya. Terus Ustaz, biar Nggih. Terus sabilillah tadi diuraikan. Sabilillah tak golekane. Mari iku wakil hasilnya pembahasannya ini. Tapi ra ngatasi nggih. Yang angkor apa saja. Waktu. Sabilillah nggih. Fi sabilillah al-muradu bi al-wuzatu fi sabilillah al-mutatawwi'una alladzina laisa lahum ratibun fi baitil mal. Sabilillah ini pengertiannya fi sabilillah ini adalah orang yang ikut perang nggih. Yang di situ alladzina laisa lahum ratibun fi baitil mal, dia tidak mendapatkan gaji. Sebenarnya wong sing melok perang sing gak duwe gaji. Jadi cara mono apa ngono? Relawan perang. Nah, cara pejuang-pejuang biyen sing melok perang sing gak duwe gaji nggih. Nggih. Maka fayutu nafi zakat dia diberi zakat sawaun akanu agniya am fuqara. Dia sik sugih sik miskin dikai zakat. Wong sing melok perang tanpa minta gaji gitu. Itu apa itu jenenge apa? Sabilillah. Uga kok sabilillah terusan ustaz ngono ndak. Ya itu memang sabilillah tapi secara umum. Sabilillah yang dimaksud ning kene wong budal perang. Nah, terus kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang bepergian jauh dan kehabisan bekal. Musafir. Iya musafir. Maka dia juga boleh mendapatkan harta zakat. Wallahu taala alam ya. Ana pertanyaane Pak Cito nek gak yo wis iki. Marai gak ngebarno. Nggih. Waktune kok ora sida bukane omah iku wis dinteni. Mpun? Apa? Zakat mah. Zakat fitrah kok mah. Zakat mah. Oh, oke. Untuk zakat fitrah itu tidak boleh dengan zakat uang. Ya, tidak boleh secara manhaj salaf nggak ada zakat pakai uang, harus pakai bahan-bahan pokok. Gak, iki tambahan dulu nggih. Tambahan zakat fitrah itu tidak boleh pakai uang, harus pakai bahan pokok. Karena pada zaman sahabat sudah ada uang, namun semua sahabat nggak ada yang pakai uang. Nggih, wa ta'ala, semoga kajian barokah bermanfaat, nggih, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.